Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak teman-teman dari security di wilayah tugas. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi K3L, yaitu keselamatan kesehatan kerja di lingkungan kita. Pengertian dari K3L di sini yaitu adalah melakukan satu tindakan preventif di wilayah tugas terhadap bahaya atau potensi yang bisa membahayakan bagi teman-teman di wilayah tugas dan lingkungan sekitar di wilayah tugas. Kayak pengguna jasa, kayak rekanan dari pengguna jasa, ataupun tamu dari pengguna jasa. Oke, untuk target dari keselamatan kerja di sini adalah yaitu zero accident. Zero accident adalah tidak terjadinya accident di lingkungan kerja. Baik teman-teman yang bertugas ataupun orang-orang di sekitar wilayah tugas teman-teman. Yang kedua adalah meminimalisir timbulnya penyakit akibat kerja atau PAK. PAK ini adalah penyakit yang akan dirasakan pada saat nanti kurang lebih sekitar 5-10 tahun. Ya, yang tergenerate di dalam tubuh kita, teman-teman. Kemudian area posko, area jaga dan area sekitarnya di wilayah tugas itu harus dalam kondisi bersih. Karena dapat menyebabkan terganggunya keselamatan dan kesehatan kerja dari teman-teman sekalian. Berikutnya adalah standar K3 yang harus teman-teman terapkan di wilayah tugas. Teman-teman harus melakukan pengawasan, penertiban, koordinasi terhadap petugas atau manajemen dari K3 dari pengguna jasa, atau sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ya, yang berlaku, SOP yang berlaku di wilayah tugas. Secara garis besar, ada dua hal, yaitu adalah tindakan pencegahan K3. Satpam melaksanakan sosialisasi K3, atau yang lebih dikenal adalah safety induction. Ya. Safety induction dilakukan pada saat awal, ya, ada tamu atau rekanan dari pengguna jasa harus disosialisasikan. Yang kedua adalah melaksanakan pengawasan di area tugas yang dapat menimbulkan bahaya. Contoh, misalnya ada oli tergenang di area parkir motor biasanya. Atau ada kabel yang terkelupas. Bila terkena air, ya, sangat berbahaya bagi manusia. Kemudian adalah pengecekan alat pemadam kebakaran, dalam hal ini APAR ataupun hidran, secara berperiode. Ya. Tujuannya adalah bila terjadi hal yang tidak diinginkan, maka alat-alat tersebut, APAR dan hidran tersebut siap digunakan. Yang berikutnya adalah melakukan penertiban atau safety terhadap rekanan atau pekerja yang melakukan pekerjaan di wilayah tugas teman-teman sekalian. Ya. Contoh, misalnya penggunaan dari helm. Nah, seperti ini teman-teman, ya, kalau rekan-rekan ada yang rekan kerja yang sedang bertugas tidak menggunakan helm, tegur. Ya, berhentikan pekerjaan mereka. Ya. Terus kemudian menggunakan sarung tangan, ya,
Sarung tangan digunakan, ini juga sebagai alat safety, teman-teman sekalian. Terus yang berikutnya adalah segera lakukan, koordinasikan, laporkan ya bila ada hal-hal yang berpotensi ya membahayakan. Ya kayak tadi misalnya ada ditegur pekerja tapi tidak diindahkan, ya tidak mengindahkan teguran dari teman-teman sekalian, itu segera laporkan karena bisa menimbulkan kecelakaan kerja terjadi di wilayah teman-teman. Terus kemudian adalah menjaga kebersihan. Ini penting teman-teman sekalian. Ya, jagalah kebersihan karena teman-teman tahu ya bila teman-teman membuang sampah sembarangan menimbulkan bau ya. Yang teman-teman cium itu adalah bakteri, bau. Bau itu adalah bakteri. Ya, bisa membahayakan kesehatan kita. Terus yang terakhir adalah teman-teman harus belajar. Teman-teman harus mengetahui mengenai K3L ini apa. Tugas-tugasnya apa. Karena petugas security adalah sebagai pelaksana pengawal kebijakan dari K3L di lingkungan tugas. Kedua, teman-teman, adalah tindakan penanggulangan bila terjadi suatu kecelakaan. Ya. Pertama, teman-teman harus melakukan segera mungkin adalah P2K3, adalah pertolongan pertama yang teman-teman harus lakukan. Ya. Seperti yang mudah, ya, segera lakukan, misalnya amankan, misalnya ada korban, gitu ya, segera amankan, hindari dari benturan-benturan, misalnya korban ini patah kakinya, teman-teman sekalian, ya, atau luka, ya segera dikasih obat merah. Terus yang berikutnya adalah laksanakan TPTKP. Ya, prosedur TPTKP, teman-teman harus tahu. Ya, karena begitu teman-teman salah menangani TPTKP, penanganan TPTKP, maka teman-teman sekalian akan nanti jadi bumerang buat teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan disalahkan. Ya. Yang terakhir adalah melaporkan dan mencatat ya semua kejadian-kejadian bila terjadi kecelakaan kerja atau hal-hal yang berpotensi membahayakan di lingkungan tugas. Ya, segera laporkan ke PIC-nya, PIC dari pengguna jasa. Ya, dalam hal ini yang in charge di security department. Ya, itu yang teman-teman sekalian ingat ya. Teman-teman ditunggu sama keluarga di rumah. Ya, demikian juga orang sekitar teman-teman sekalian. Ya, ditunggu oleh keluarganya. Ya, jadi jagalah keselamatan teman-teman. Ya, jagalah kesehatan teman-teman. Jagalah, hindari hal-hal yang berpotensi yang membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan teman-teman. Ya, karena semua keluarga menunggu di rumah. Terima kasih teman-teman sekalian. Itu hal materi yang saya bisa sampaikan. Saya tutup. Salam kompak selalu, B Security. Wassalamualaikum warahmatullahi